Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dengan NIM 2020 A1H017. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Demokrasi Indonesia. Yang pertama adalah pengertian dari demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi sendiri dibagi menjadi dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos artinya adalah kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Yang kedua, prinsip demokrasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik ini terdapat 6 poin. Yang pertama, pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, partai politik lebih dari satu dan mampu melakukan fungsinya. Yang keempat, perlindungan terhadap HAM. Yang kelima, pers yang bebas. Dan yang terakhir adalah pemerintah yang berdiskusi dan berdasarkan hukum. Dan prinsip yang kedua adalah prinsip non-demokrasi. Prinsip non-demokrasi terdapat 5 poin. Yang pertama, pemusatan kekuasaan. Kedua, pemerintah tidak berdasarkan konstitusional. Dan yang ketiga, rule of power. Yang keempat, pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Yang terakhir, pemilihan umum tidak demokratis. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis demokrasi. Jenis-jenis demokrasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Dan yang kedua, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Sedangkan demokrasi yang berdasarkan prinsip ideologi dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Yang keempat adalah ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti yang pertama adalah pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Yang kedua adalah ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat atau diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Dan yang ketiga adalah ciri pemilihan umum, yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Yang kelima adalah contoh dari demokrasi. Contoh dari demokrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ciri-ciri demokrasi dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Jenis-jenis demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang kedua, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Contoh demokrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.